Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seluruh jemaat Gereja Kristen Jawa Karanganyar ini. Hari ini kita memasuki hari pertama di tahun 2021. Untuk itu, kami atas nama seluruh Majelis Gereja Kristen Jawa Karanganyar mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat Gereja Kristen Jawa Karanganyar ini. Yang lalu biarlah berlalu, yang akan datang menuju kesuksesan. Mari kita raih cita bersama keluarga tercinta dengan berkat dan penyertaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita memasuki ibadah ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih setia Allah besertamu dan besertamu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Lihatlah, semua ciptaan Tuhan melakukan perannya di dalam hidup pemberian Tuhan. Diciptakan dalam keteraturan, saling menopang agar tercipta kehidupan yang harmoni. Nikmatilah persekutuan umat yang saling menguatkan dalam pengembaraan hidup agar semakin gigih memperjuangkan kebaikan.
Apa yang kami lihat adalah bukti dari kelalaian kami, bukti dari kegagalan kami menjaga hidup ini dalam harmoni cinta kasih, kegagalan kami dalam mewujudkan keseimbangan hidup. Tuhan, ampunilah kami. Jemaat disilahkan mengaku dosa secara pribadi. Untuk setiap mulut yang mengaku, ampunilah kami ya Tuhan. Untuk setiap hati yang menyesal, berilah kami damai. Untuk setiap penyesalan, kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah seruan kami di dalam nama Sang Penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami mohon bangkit berdiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita terima berita anugerah dari Tuhan. Dengarkanlah pengampunan yang dinyatakannya dalam kasih setianya yang demikian. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Amsal 16 ayat yang ke-6. Salam damai. Salam damai. Dia mengangkat
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mohon pertolongannya dalam doa. Saya antarkan. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan Allah yang kami kenal dan kami sembah dalam karya penyelamatan Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami hamba-hambamu menghadap hadirat-Mu, mengaturkan puji syukur karena kasih-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Sehingga saat ini kami boleh mengikuti ibadah tahun baru. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dan kiranya Tuhan, Engkau berfirman bagi kami, jemaat-Mu di tempat ini. Kami, anak-anak-Mu siap mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah. Kami siap mendengarkan. Dalam Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan Alkitab pada ibadah saat ini, ibadah tahun baru, bacaan yang pertama terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 13. Kemudian bacaan tanggapan Mazmur terambil dari Mazmur 8. Dan bacaan yang kedua terambil dari Wahyu 21. Ayat yang pertama sampai dengan 6a. Dan bacaan Injil terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Saat ini kami akan membacakan Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyahlah
ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menyambut firman-Nya dan menghasilkan buah. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Saya bersama keluarga mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan juga selamat tahun baru tahun 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari bacaan leksonari kita pada saat ini, Sinode memberikan tema yaitu keseimbangan hidup Kristen. Injil Matius yang kita baca merupakan akhir dari rangkaian nubuat dan ajaran Tuhan Yesus tentang kedatangannya dan penghakiman akhir kelak. Ada beberapa hal yang sangat penting yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu yang pertama, seperti halnya Injil, disampaikan Tuhan Yesus, Injil diberikan untuk sekalian bangsa, dan hari penghakiman kelak pun meliputi semua bangsa. Seperti tertulis dalam Matius 25 ayat 32 dikatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang demi seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi Yesus datang sebagai Raja yang adil. Ia akan memisahkan bangsa-bangsa menjadi dua golongan, seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Domba akan dimasukkan ke dalam kemuliaan sang raja, sedangkan kambing dimasukkan ke dalam siksaan kekal. Kemudian yang kedua, seperti halnya Injil, harus direspon oleh masing-masing orang. Demikian pun penghakiman itu akan berlaku untuk masing-masing orang. Di dalam ayat 33 dikatakan, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi kalau di dalam budaya Jawa itu ada istilah yang mengatakan bahwa surga nunut neraka katut, itu bagi iman Kristen tidak berlaku. Jadi di dalam iman Kristen adalah menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi. Kemudian yang ketiga, bila dalam warta Injil
Yesus datang sebagai juru selamat dalam kerendahannya, kelak ia akan datang sebagai raja dengan segenap kemuliaannya, dan semua malaikatnya akan mendampinginya, dan keputusan akhir nasib kekal tiap orang akan diambil. Di dalam Matius 25 ayat yang 31 dikatakan demikian, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di tahta kemuliaannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, maka kemudian akan timbul pertanyaan di dalam diri kita, atas dasar apakah kekal itu Tuhan jatuhkan kepada umat manusia? Dalam bacaan Matius 25 ini jelas sangat mengejutkan sekali, atau mungkin saya sendiri sering membaca itu bertentangan. Karena apa? Di dalam tradisi kita Kristen Protestan mengajarkan bahwa kita selamat bukan karena perbuatan, tetapi kita yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk diselamatkan. Itulah anugerah yang menyelamatkan kita. Jadi bukan karena kita berbuat baik maka kita akan selamat, yaitu hanya apabila orang menyambut Yesus dan karya penyelamatannya, maka orang yang bersangkutan akan selamat. Namun dalam bacaan kita seolah-olah mengajarkan hal yang berbeda. Semua orang kelak akan dihakimi atas dasar perbuatan baik mereka. Mereka yang memiliki perbuatan kasih nyata kepada sesama masuk dalam kebahagiaan Natal, kebahagiaan kekal maksud kami. Seperti di dalam Matius 25 ayat 35 sampai dengan yang 40 itu mengatakan demikian. Jadi semua orang yang berbuat baik itu akan masuk ke dalam kebahagiaan kekal. Kemudian sebaliknya, mereka yang berbuat kasih, mereka yang tidak berbuat kasih dibuang ke dalam siksaan kekal. Dalam Matius 25 ayat 41 sampai dengan 46. Jadi kita sebagai seorang Kristen, jangan kita kemudian menyombongkan diri atau kita berbangga diri bahwa seorang Kristen pasti selamat dan masuk surga. Ternyata firman kita hari ini mengatakan bahwa belum tentu seorang Kristen itu masuk surga. Jelas di sini bahwa orang yang sudah Kristen belum tentu masuk ke dalam kerajaan surga. Masih akan dipisahkan oleh Tuhan Yesus. Mana yang kambing dan mana yang domba. Lalu bagaimana agar kita yang sudah mendapat anugerah Allah dengan dipanggil sebagai seorang Kristiani, kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya ini, tidak menjadi kambing, tetapi pada akhirnya kita akan dikumpulkan di sebelah kanannya, yaitu sebagai domba. Jawabannya yaitu bagaimana kita menanggapi anugerah Allah yang sudah kita terima dengan memperhatikan keseimbangan hidup Kristen. Inilah kuncinya. Jadi kita tidak hanya memperhatikan iman secara vertikal, yaitu antara manusia dengan Allah. Kita hanya tertuju kepada Allah, semua tindakan yang kita lakukan, itu memang hal yang utama. Tetapi bukan kemudian seperti saudara kita menyebut Allah tetapi kemudian merusak milik orang lain. Haleluya, haleluya, kemudian kita menghancurkan milik orang lain. Bukan seperti itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi boleh kita
mengutamakan Tuhan. Itu memang yang utama yang harus kita lakukan. Tetapi kita tidak boleh ingkar bahwa kita juga harus melihat sesama kita, menyelamatkan lingkungan kita. Tuhan telah menciptakan alam semesta ini dengan harmoni, dengan indah, dengan asri. Itulah yang juga harus menjadi tanggung jawab kita untuk kita lestarikan, untuk kita perhatikan tetap asri. Dan itulah tanggung jawab sebagai seorang Kristiani. Jadi apa yang kita lakukan ini sebagai tanggapan kita atas anugerah yang telah kita terima dari Tuhan. Jadi untuk menjadi domba kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan juga kita harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Seperti hukum kasih. Kalau kita bisa menjalankan hukum kasih, mudah-mudahan kita akan menjadi domba. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kemudian, kalau kita sudah bisa melakukan semuanya itu, maka Tuhan akan memberikan anugerah kepada kita. Seperti dalam firman-Nya yang tertulis di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 6. Yaitu kita akan mendapatkan melihat langit baru dan bumi baru. Kita bisa membaca kembali bagaimana kisah penciptaan di dalam Alkitab, kitab Kejadian, yaitu mengisahkan penciptaan yang pertama, langit dan bumi dengan segala isinya. Semuanya itu diciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Segala sesuatunya asri, harmonis, tanpa dosa dan tanpa penderitaan. Kemudian datanglah dosa manusia masuk ke dalam ciptaan itu. Dari bacaan Alkitab baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, mungkin dari Kejadian 3 sampai dengan Wahyu 20, mengisahkan tentang rencana keselamatan Allah bagi keselamatan ciptaannya yang sudah ternodai oleh dosa. Maka Wahyu 21 di dalam bacaan kita ini merupakan penutup indah. Kita bukan hanya dibawa kepada keadaan yang semula tanpa dosa, tanpa penderitaan, tanpa kematian, melainkan jauh melampaui itu. Langit dan bumi baru, langit yang pertama sudah tiada, takkan ada lagi air mata, duka cita, dan perkabungan. Semua orang yang tetap setia sampai pada akhirnya, merekalah yang akan mendapatkan menjadi warga negara surga. Kemudian akan timbul pertanyaan di dalam diri kita, kapan langit baru dan bumi yang baru akan tiba? Dan kita tahu, tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Allah Bapa yang tahu. Akan tetapi kita tahu bahwa Dia yang setia akan menjemput kita, umatnya yang sudah ditebus, yang sedang belajar terus-menerus untuk setia sampai akhir dan membawa kita ke surga di mana kehadirannya dihormati dan dimuliakan. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Saat teduh cukup, jemaat kami mohon bangkit berdiri. Marilah secara bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita
menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah hampir usai, marilah kita akhiri dalam doa. Saya antarkan. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, mengaturkan puji dan syukur atas berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami. Tuhan, terima kasih kalau Engkau telah hadir di tengah-tengah kami ibadah ini, dan Engkau telah berfirman bagi kami. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan iman kami dan menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Kami mampu untuk melakukan semuanya itu, dan kami boleh pada akhirnya menjadi domba yang masuk dalam kerajaan surga. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan kiranya berkati para pemimpin kami, mulai dari paling atas Bapak Presiden dan sampai dengan tingkat daerah. Kiranya Tuhan berkati para pejabat, para menteri yang diberi kewenangan untuk mengambil kebijakan. Biarlah semua yang diputuskan semuanya demi kemakmuran bangsa kami, demi kemajuan bangsa kami, dan kami serahkan semuanya ikut campur tangan Tuhan, sehingga para pejabat bangsa kami boleh melakukan semua tindakan yang baik demi kemajuan bangsa kami. Tuhan, saat ini baru menghadapi pandemi COVID, Tuhan kiranya Engkau berkati bangsa dan negara kami mampu untuk mengatasi semuanya itu, dan kami boleh hidup normal kembali seperti sedia kala. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta di GKJ Karanganyar ini dan seluruh keluarganya. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah Bapak Pendeta mampu memimpin kami jemaatnya menuju jalan kebenaran. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, dan Tuhan berikan rezeki yang secukupnya. Tuhan, saat ini kami juga memohon kiranya Tuhan berkati seluruh majelis GKJ Karanganyar di dalam melakukan kebijakan-kebijakan untuk kemajuan GKJ Karanganyar ini. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, sehingga semua hasil yang telah diputuskan di dalam persidangan-persidangan didapat dilakukan dalam memajukan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami mohon ya Tuhan, bentar lagi kami akan undur dari tempat ini. Tuhan tuntun perjalanan kami sehingga kami boleh pulang sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami mohon melalui anak-Mu yang tunggal,
Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh layak bersyukur kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarik 29 ayat 17a. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita haturkan persembahan ini kepadanya di dalam doa. Bapa, terima kasih atas segala berkat-Mu yang senantiasa Kau berikan kepada kami. Kalau saat ini kami bersama-sama menghaturkan persembahan, kiranya Engkau terima untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami haturkan persembahan ini. Amin. Oh
Teruslah melayani, baik atau tidak baik waktunya. Teruslah hadir bagi setiap orang yang membutuhkan tanpa batas. Teruslah perjuangkan keadilan dan kebaikan bagi semua makhluk. Tuhan mengutus kita, dan Dia pula lah yang meneguhkan dan memberkati pelayanan kita. Lakukan dan kerjakanlah di dalam berkat Allah. Mari kita terima berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.